Halo. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan bisa membagikan kebenaran di Jemaat GPI Jawas. Ini bukan khotbah penapisan besok, tapi kiranya ini boleh membekali kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah dalam menapak kehidupan iman kita. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menikmati, mendengarkan, merenungkan, belajar tentang firman Tuhan. Berilah kami hati seorang murid yang mau belajar, hati seorang hamba yang mau tunduk pada perintah Tuhan. Dan kami dikenal karena kami berjuang melakukan firman Tuhan, dan kami menghidupi kebenaran dan memahami kebenaran kami. Terima kasih Tuhan, beserta waktu-waktu yang ada di tangan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang genap. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu membaca ayat genap. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah terjadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu dasar iman Kristen yang paling fundamental adalah tentang kepercayaan kita tentang siapakah Yesus. Dasar iman Kristen yang paling fundamental salah satunya terletak pada siapakah Tuhan Yesus. Nah, di dalam dunia teologi untuk mengerti siapakah Yesus itu masuk di dalam ilmu sistematika teologi yang dikenal dengan kristologi. Nah, kristologi ini begitu sangat mendasar, karena kalau orang salah memahami kristologi, ini dampaknya bukan hanya salah dan tidak salah, tapi benar dan sesat. Seseorang gereja jika salah mengajarkan siapakah Yesus, nah kristologi bukan lagi persoalan antara terpelese, bukan lagi persoalan salah tafsir, tapi benar dan sesat. Nah, kristologi sesuai dengan iman Kristen dapat dirangkum sebagai sebuah dalam satu kalimat berikut. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia di dalam satu pribadi untuk selamanya. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia di dalam satu pribadi untuk selamanya. Saya sengaja menggunakan kata sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, bukan 100% Tuhan, bukan 100% manusia. Karena Tuhan itu bukanlah kuantitatif, bukanlah hitungan. Jadi kalau Yesus 100% manusia dan dia 100% Tuhan, berarti ada 200 dong, ada 200% dong. Sesuatu di dalam Yesus Kristus tidak. Tapi saya lebih cenderung menggunakan sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Itu iman ortodoks kita. Nah, tetapi dalam perkembangannya untuk memahami dan mengerti siapakah Yesus itu dikenal ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan atas, yang kedua pendekatan bawah. Ya, kalau untuk dunia akademik itu menjadi begini, Christology from above and Christology from below. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulik apa itu dan relevansinya bagi kehidupan jemaat dan apa yang harus dipegang sebagai jemaat untuk punya iman yang benar dan kokoh. Nah, bagaimana kisah dua pendekatan kristologi ini? Siapakah Yesus ini
dari bawah dan atas ini itu bermula dari pertanyaan begini. Benarkah Yesus yang dinyatakan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah Yesus yang sungguh-sungguh ada secara historis dalam sejarah? Yesus yang sungguh-sungguh berjalan di tanah Palestina, Galilea, Yerusalem, dan Samaria. Sungguhkah Yesus itu benar-benar ada atau hanya mitos dan katanya? Bagaimana kita tahu Yesus itu sungguh ada? Iman Pak, ya selesai ya. Kalau dijawab iman Pak, selesai. Saya bisa tahu pendeta muda Paulus Mokiha ada dan besok menjadi pendeta ya karena saya melihat langsung wujud fisiknya, saya bisa menyentuhnya, saya bisa menggenggam tangannya, saya bisa melihat. Tapi Yesus, ada yang pernah lihat langsung? Tidak ada. Semoga Yesus itu benar-benar ada secara sejarah. Nah, pendekatan kristologi dari bawah itu adalah pendekatan yang mau berpikir kritis. Yang menyelidiki benar gak Yesus itu sungguh-sungguh ada di masa lalu, bukan hanya dari cerita Alkitab. Benar-benar ada enggak? Karena Yesus itu masing-masing agama, sebenarnya ada 3 agama ya. Ada 3 agama Abrahamik yang percaya adanya Yesus. Itu pun mengartikan, mengenali, mendefinisikan, mengimani sosok Yesus Isa Al-Masih itu beda-beda konsep. Ya. Yang pertama, dari sudut pandang historis Kristus tidak ada sangkut pautnya dengan Alkitab sebagai firman Tuhan. Kedua, pendekatan dari bawah ini adalah pendekatan yang menjunjung tinggi perjumpaan pada eksistensi keberadaan Yesus Kristus. Jemaat di sini percaya Yesus Kristus, percaya sebagai Tuhan, percaya, namanya tahu, pernah ketemu, pernah lihat, pernah bersentuhan. Katanya Pak Pendeta, nah, itu jadi iman katanya, bukan iman yang sungguh-sungguh. Nah, slogan dari pendekatan dari bawah ini adalah iman Kristen itu harus nyata, ada dalam sejarah, bukan magis dan tahayul. Ya, dulu waktu saya kecil, nenek saya sering nakut-nakuti. Jadi kalau saya seusia Rafa, Rainer kalau ke toilet selalu bilang diantar. Karena kalau ke toilet waktu itu harus lewat dapur. Di situ ada nenek cowok, penjaga pawon. Saya membayangkan ngeri kali wajahnya gitu. Jadi kalau saya jam 9 mau pipis itu, tolong antar ke toilet. Apakah Yesus juga seperti itu ya? Katanya magis dan tahayul. Jadi Yesus harus bisa dibuktikan keberadaannya. Ekstremnya gini, Alkitab Perjanjian Baru tidak cukup untuk bisa menjelaskan siapakah Yesus. Pendekatan Yesus dari bawah, kristologi dari bawah, memberikan keuntungan dalam upaya mempertahankan pentingnya sejarah dan ketidakperpisahannya sejarah dalam iman Kristen. Iman Kristen itu bukan iman dongeng. Iman Kristen itu iman yang benar-benar terjadi, pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, bagaimana tentang kristologi dari atas? Kristologi dari atas ini pendekatan yang dimulai dari pengakuan tentang keilahian Yesus di dalam Alkitab, secara khusus Perjanjian Baru yang diproklamasikan oleh gereja mula-mula. Secara ringkas, pendekatannya dimulai dari Alkitab sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi ini benar. Saya nggak butuh lagi bukti sejarah masa lalu ada apa tidak, dan saya tidak perlu menyelidikinya. Karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Kristologi dari atas juga merupakan usaha untuk menyelidiki sejarah iman kepada Yesus Kristus dengan meletakkan terlebih dahulu pemahaman kepercayaan keilahian Yesus Kristus. Aku percaya Yesus Kristus itu ilahi. Dia Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Selanjutnya, fenomena dan eksistensi Yesus dalam sejarah umat manusia tidak cukup untuk menjabarkan tentang kristologi. Jadi menurut kristologi dari atas, Yesus Kristus itu tidak hanya cukup
dilihat dari sejak dia ada di dunia ini. Tidak cukup. Karena Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia sudah ada sebelum dia mewujudkan dirinya di dalam bayi Yesus Kristus. Jadi kalau kita hanya menyelidiki manusia Yesus saja, itu nggak cukup untuk kita tahu siapa Yesus sebenarnya. Karena Yesus sebenarnya sebelum dia lahir sebagai bayi dari kandungan Maria itu sudah ada. Sebelum di dunia dijadikan dia itu sudah ada. Nah, bagaimana kita jemaat awam, jemaat gereja? Baru-baru ini rame kan, Kristen progresif. Ya, orang Kristen progresif salah satunya adalah Yesus ada di mana-mana, tidak hanya ada di orang Kristen. Orang Kristen itu orang Kristen GR. Dia pikir hanya percaya Yesus masuk surga. Bagaimana kita? Kita sebagai orang Kristen harus beriman dengan segenap hati, segenap akal budi. Mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berdasarkan firman Tuhan, iya. Tapi berpikir, menyelidiki kebenaran itu, dan membawanya dalam konteks pencarian kita, Yesus sejarah itu juga perlu. Kombinasi itu perlu. Apalagi kita kalau berdiskusi, bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Yang disalibkan itu bukan Yesus, itu orang yang diserupakan. Mana yang benar? Yang benar punya aku kan? Kata, dari mana kamu tahu itu benar? Dari kitabmu loh. Kitabmu berkata yang mana itu? Sama-sama kitab loh, sama-sama sucinya kayak yang mana? Sejarah itu perlu. Ya, kita bersyukur ya sejarah iman Kristen itu bukan iman tahayyul, bisa dibuktikan dengan sejarah. Contohnya, ada orang bernama Josephus ya. Orang bernama Josephus itu orang Yahudi, sejarawan Yahudi. Orang Yahudi itu nggak suka sama orang Kristen. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, apalagi Allah. Sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat rendah jika Allah menjadi manusia. Orang Yahudi. Nah, Josephus itu orang Yahudi. Musuhnya orang Kristen. Biasanya kalau musuh itu ngomongnya manis-manis, baik-baik atau jelek-jelek. Nah, kalau saya benci Pak Paulus Mogia kan saya nggak muji-muji dia kan. Pelayanannya bagus loh, jemaat dia bisa menggembalakan dengan baik, perhatiannya, rajin kunjungan. Kalau saya benci dia kan nggak ngomongnya baik-baik ya. Itu pendeta pemalas, nggak layak ditangis jadi pendeta. PDM aja nggak pantas kalau jadi pendeta. Kan ngomongnya begitu. Contoh. Josephus secara status dia harusnya menjelek-jelekan orang Kristen, menghancurkan ajaran Kristen. Tapi anehnya Josephus itu sejarawan. Jadi dia orang Peter nulis yang disalibkan itu benar-benar Yesus. Dan dia mencatat catatan dan dia tulis dalam tulisan Josephus. Kalau orang yang benci menyatakan Yesus itu benar-benar ada, disalibkan dan ada, dan itu ditulis oleh sejarawan, yang diomongannya pasti benar. Karena orang benci biasanya menjelekkan, tapi kalau dia ngomongnya benar, berarti itu benar-benar benar. Paham ya maksudnya ya? Nah, bagaimana dengan kita? Tantangan-tantangan kita ini sekarang makin banyak. Wow. Orang negeri bilang, tantangannya. Mungkin orang tua nggak mengalami ya, tapi anak kita nanti yang muda-muda ini yang suka mainan internet ini, yang suka lihat TikTok, Reels, YouTube, ini harus kita bekali dengan pengajaran iman. Belum lama kita diobrak-abrik ya sama polemikus dari agama seberang yang menggugat Yesus bukan Tuhan. Dia nggak pernah ngomong kok. Kalau ada potong tangan saya. Lalu muncullah Kristen progresif. Ya, bukan hanya jalan Kristen ada keselamatan. Yesus itu bukan hanya milik orang Kristen. Yesus yang mana? Nah, kita sebagai Kristen harus bagaimana? Kita mesti melek itu membuka mata, membuka hati, belajar firman Tuhan dengan baik.
tapi juga banyak bertanya, banyak belajar dari sumber yang lain. Dan sumber yang lain ini dari mana kita bisa dapat? Dari hamba Tuhan. Jadi ketika Pak Paulus mau kita telah kita habiskan, dia share ini ambil program master, tolong didukung. Karena kualitas Pak Paulus mau tidak akan mengaruhi kualitas pelayanan, kualitas pelayanan, ya kan? Kalau jemaahnya, kalau beritanya hamba Tuhannya pintar, dibekali pengetahuan firman Tuhan yang mantap, khotbahnya makin mantap, jemaahnya makin mantap. Ya. Kalau dia sharing, tolong didukung, paling tidak didoakan. Ya. Dan kalau dia mau ambil master itu salah satu mujizat. Boleh tertawa nggak? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu kristologi dari bawah, tidak perlu kita anggap itu selalu bertentangan dengan iman kita. Karena orang kita itu orang yang bertanya, orang yang bertanya dan mempertanyakan, bukan orang yang gak. Kalau kita punya anak, tanya terus tanya cerdas. Kalau kita punya anak, Pak, aduh alamat. Ya kalau suruh belikan minyak, belikan besok itu sekolah dulu, tapi kalau nggak pernah bertanya, nggak pernah komplain, nggak pernah kritis, kita harus sedih. Jadi gaya pikirnya perlu ditingkatkan. Nah, secara historis Yesus sebagai manusia duniawi adalah titik kristologi. Pendekatan kristologi dari bawah dan dari atas memiliki kekuatan dan kelemahannya. Kita sebagai orang Kristen harus belajar sejarah dan juga harus belajar firman Tuhan. Nah, saya akan menutup renungan ini dengan sebuah paragraf yang menggambarkan siapakah Yesus menurut umat Kristen. Karena itu anak Allah adalah sederajat dan sehakikat dengan Bapa dalam hal keilahiannya. Allah sejati dan bukan hanya dalam nama atau melalui adopsi atau melalui keistimewaan khusus di dalam hakikat dan sifatnya. Alkitab mungkin bagi pecinta pendekatan kristologi from below dari bawah tidak cukup memuaskan mengungkapkan jati diri siapa Yesus, tetapi Alkitab juga merupakan dasar bagi pendekatan kristologi from above dari atas yang sudah sangat cukup menjelaskan kebenaran siapakah Yesus. Gereja harus terbuka, gereja harus punya hati, punya telinga, mendengarkan generasi-generasi muda yang meragukan iman Kristen. Jangan dihakimi, dengarkan, diajak diskusi, dibimbing. Anak-anak sekarang itu pintar, apalagi musim AI. Mau tanya apapun, ada jawabannya. Gereja itu harus terbuka. Kalau ada yang ragu imannya, dikasihi, bukan dihakimi. Gereja harus menjadi tempat yang nyaman orang meragukan Tuhan. Tapi follow up-nya bukan hanya nyaman, bersedia menemani orang itu kembali menemukan dan berjalan dan hidup bagi Tuhan. Banyak renungan singkat pada malam hari ini boleh membuka wacana, menyegarkan hati kita bahwa pelayanan kita bukan hanya hal-hal praktis, pelayanan kita juga hal-hal dalam ranah pemikiran, generasi terus yang harus kita gali dengan iman yang kokoh, teguh di dalam kita. Terima kasih untuk kesempatannya untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Mari kita